Selamat pagi Bapak Ibu para peserta webinar. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak, terdengar, Mbak. Silakan Terdengar. dilanjutkan. Terima kasih. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta webinar. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Untuk yang pertama, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur selama webinar berlangsung. Untuk yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan setelah pemaparan materi selesai, disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SSTM SI, selaku Kepala BPS Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Yusri Yuma Alfana, AMD Stat, selaku pemateri kita hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Webinar kali ini mengusung tema sharing knowledge antar kita dengan judul A Glimpse into Graphic Design. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Desti Prastiwi selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pengisian materi oleh yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lewati bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan untuk yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, agar kegiatan hari ini selalu mendapatkan ridho dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Selanjutnya, mari kita pemaparan materi oleh pemateri kita, Bapak Yusri Yulma Alfana, AMD Stat. Kepada Bapak Yusri Yulma Alfana, AMD Stat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mbak Desti ya, pas ini sebelumnya saya langsung share screen aja ya. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman. Eh, Hari ini kita akan belajar ya tentang desain grafis. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Yusril Alfana, statistisi terampil dari BPS Kota Surabaya ya. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya, saya mengingatkan bahwa memang saya ini adalah peran lulusan statistik, jadi bukan lulusan dari jurusan desain. Saya berawal desain ini awalnya iseng, tapi lama-lama kan jadi kerjaan gitu ya. Dan sekarang disuruh ngisi materi, jadi mohon maaf kalau desainnya cakep ya, tapi penjelasan ibarat hasil uji korelasi, p-value lebih dari 0,05 alias tidak signifikan ya, atau nggak nyambung gitu. Tapi memang hidup penuh dengan kejutan dari grafik batang ke desain banner, kemudian dari angka ke warna. Jadi hari ini saya bukan hanya ngasih materi ya, melainkan eh, kita juga sedang membuktikan bahwa anak statistik itu juga bisa estetik.
Sip. Nah, mungkin masuk ke slide pertama ya. Apa itu desain grafis? Nah, grafis itu sendiri berasal dari kata grafik dalam bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, termasuk gambar, ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi ya. Nah, dalam konteks modern ini, grafik nggak cuma soal estetika, tapi juga bermakna visual bisa menyampaikan pesan, kemudian mempengaruhi emosi dan memperkuat komunikasi ya. Itulah kenapa desain grafis jadi elemen penting di era digital ini. Mulai dari media sosial, kemudian iklanan, hingga identitas merek. Nah, grafis ini bukan hanya soal bagus atau tidak, tapi soal bermaknanya, kebermaknaannya ya. Terus mengapa istilah grafis yang digunakan bukan rupa atau visual? Karena rupa sendiri itu bukan kata benda. Sementara pengertian desain sangat erat kaitannya dengan benda yang dihasilkannya. Kalau rupa itu secara bahasa memang lebih sering digunakan sebagai kata sifat atau keadaan. Sedangkan kalau desain itu kaitannya dengan hasil konkret ya. Ada hasilnya, entah itu produk, media visual, atau bentuk fungsional lainnya. Nah, artinya desain selalu punya output yang bisa dilihat ya, disentuh atau digunakan. Jadi lebih ke benda atau objek visual. Desain grafis itu perpaduan antara proses kreatif dan hasil visual yang bermakna. Jadi ya tidak hanya sekedar indah ya, tapi juga harus memperhatikan fungsionalnya dan komunikatif. Halo Yusril. Tes, tes, kok nggak ada suaranya ya, Mas Yusril? Cek cek. Wes wes masuk. Ibu saya lanjutkan ya. Tadi ada eh, kesalahan sinyalnya jelek. Mohon maaf. Nah, di sini menurut Jessica Helvan ya, desain grafis itu adalah kombinasi yang kompleks antar teks dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang yang bisa menggabungkan elemen-elemen tersebut, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif dan mudah diingat. Nah, kalau menurut Suyanto, desain grafis dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri atau yang biasa disebut seni komersil. Maka kesimpulannya adalah desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Nah, dalam seni desain grafis menyangkut keterampilan visual yang terdiri beberapa ya, mulai dari tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolah gambar, dan tata letak. Jadi seni desain grafis ini bukan hanya soal membuat sesuatu lebih indah, tapi juga bagaimana pesan ini disampaikan secara visual dan efektif. Jadi ada beberapa keterampilan utama yang jadi bagian penting ya dalam proses ini. Salah satunya tipografi. Kalau tipografi itu seni mengatur huruf yang memilih jenis font, ukuran, spasi, dan gaya yang sesuai agar teks ini mudah dibaca dan punya karakter. Sedangkan kalau di ilustrasi
ini merupakan gambar buatan tangan atau digital yang digunakan untuk memperkuat pesan atau memperindah tampilan. Nah, kalau fotografi ini jelas ya, penggunaan foto sebagai elemen visual. Bisa berupa hasil jepretan sendiri atau dari stok foto yang relevan dan berkualitas tinggi. Terus kemudian ada juga pengolah gambar. Nah, ini kemampuan mengedit, memanipulasi, dan menyempurnakan gambar dengan software ya. Seperti Photoshop, Lightroom, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir tata letak. Ini menata elemen-elemen semuanya ini. Ada itu teks, gambar, icon agar terlihat seimbang ya dan nyaman dilihat dan mengalir nanti secara logis. Untuk prinsip desain grafis ini ada 4 ya. Yang pertama itu keseimbangan. Keseimbangan ini menciptakan stabilitas visual dalam desain ya. Elemen-elemennya ini disusun agar tampak proporsional baik secara simetris maupun asimetris, merata maupun bentuknya berbeda ya. Kemudian yang kedua ada fokus. Fokus ini mengarahkan perhatian audiens ke elemen paling penting dalam desain. Ini bisa dicapai melalui ukuran, melalui warna, warna yang mencolok, posisi atau ruang kosong yang ada di sekitarnya. Kemudian kontras ini memberikan perbedaan mencolok antar elemen seperti terang dan gelap, besar atau kecil, atau tipografi tebal dan tipis. Hal ini membuat desain lebih menarik dan mudah dibaca. Terus kalau yang terakhir kesatuan, ini memastikan semua elemen dalam desain terasa terhubung dan konsisten, baik dari segi warna, gaya maupun tema. Nah, desain yang menyatu ini akan tampak lebih profesional dan enak dipandangnya. Apa saja peralatan yang digunakan oleh desainer grafis ya? Ada 5 unsur kreativitas desainer grafis. Yang pertama itu ide ya. Dimulai dari imajinasi, gagasan liar, bentuk yang belum pernah dilihat, warna yang belum pernah terfikirkan. Nah, biasanya desain-desain hebat ini lahir dari ide-ide yang tidak biasa ya. Kemudian akal. Nah, kalau kita punya akal, di sini logika bekerja. Entah itu untuk proporsional komposisi, keseimbangan, prinsip desain, semua ini dibentuk oleh akal yang jernih ya. Kalau kreativitas tanpa arah hanyalah coretan biasa ya, jadi nggak ada maknanya gitu. Harus pakai akal. Terus yang ketiga ada tangan yang pasti ada mengeksekusi, maksudnya kita pakai tangan untuk eksekusi kita. Tapi untuk yang nggak punya tangan gimana ya? Lalu, tangan itu membuat jembatan antara pikiran dan hasil visual. Jadi tangan mengubah angan jadi nyata. Terus yang keempat, alat gambar. Alat gambar ini juga penting ya, entah itu pensil, pulpen, kuas, atau stylus ya untuk digital. Alat gambar ini perpanjangan tangan dari si kreatornya. Jadi alat mungkin sederhana, tapi tangan yang tepat itu akan membuat jari senjata itu menjadi lebih baik. Terus yang terakhir pasti device ya. Teknologi mempermudah dan mempercepat. Laptop, tablet, software, desain, semua adalah panggung tempat ide dipentaskan. Nah, desain yang modern tidak lepas dari teknologi. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan dalam bentuk visual. Sebuah konsep atau ide belum bisa disebut sebagai desain kalau belum ada wujudnya, ya, wujudkan dalam bentuk visual. Nah, desain ini adalah hasil dari proses berpikir kreatif yang diterjemahkan secara nyata melalui elemen visual, sehingga dapat dilihat, dirasakan, dan dipahami oleh orang lain. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum memulai mendesain? Mungkin ada 2 di sini ya. Yang pertama lembar kerja, dan yang kedua mode pewarnaan. Di lembar kerja ini eh, kita bilang kanvas ya. Bisa ditentukan ukuran lembar kerja sesuai kebutuhan. Misalnya nanti pengennya di A4, A3 atau ukuran fit di Instagram atau banner dan lain-lain. Dan perhatikan ukuran satuannya. Pastikan resolusinya ini cukup ya, terutama untuk yang akan dicetak. Biasanya
Permisi Bapak, presentasi terputus. Ya. Ramuan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang metode perwarnaan ini ada dua jenis, ada RGB dan LCMYK. Biasanya untuk desain digital yang kebutuhannya untuk diposting, bisa di sosial media atau di website atau buat presentasi gitu, biasanya menggunakan RGB. Terus untuk keperluan cetak biasanya CMYK ya, untuk brosur, untuk spanduk, banner yang mau dicetak. Karena biasanya itu warna-warna percetakan itu pakai CMYK, jadi akan lebih sesuai nanti ketika dicetak. Lembar kerja ini ada tiga hal, ada dimensi, ada orientasi, dan resolusi. Dimensi itu ukuran lembar kerja yang akan digunakan, biasa disesuaikan dengan kebutuhan desain yang akan dibuat nanti. Orientasi, posisi tampilan lembar kerja, portrait atau landscape ya. Ukuran dimensi yang tepat akan berpengaruh terhadap orientasi lembar kerja. Resolusi ini untuk mengatur tingkat ketajaman suatu desain. Semakin tinggi nilai resolusi akan semakin baik hasilnya dan begitu sebaliknya. Nomor sempurnaan seperti yang saya jelaskan tadi ini ada RGB dan HTML ya. Kalau RGB lebih cocok untuk di media sosial yang akan diposting dalam bentuk digital, sedangkan CMYK ini lebih cocok untuk dicetak karena alat cetaknya printernya ini biasanya menggunakan tinta warna dengan mode CMYK. Nah, selanjutnya adalah kita bicara tentang warna. Bagaimana penggunaan warna itu? Gunakan warna yang kontras ya dan hindari penggunaan warna yang senada dalam satu desain dalam jumlah yang banyak karena akan memberikan efek bias atau salah. Nah, dalam desain grafis ini pemilihan warna sangat berpengaruh terhadap keterbacaan dan daya tarik visual. Biasanya gunakan kontras untuk menonjolkan elemen penting seperti teks, tombol, atau fokus utama. Hindari penggunaan terlalu banyak warna yang senada dalam suatu desain karena dapat menimbulkan efek bias atau samar, sehingga pesan ini biasanya sulit untuk ditangkap.
Contohnya ini misal teks abu-abu muda di atas latar putih itu akan sulit untuk dibaca. Sedangkan kalau teksnya di atas background hitam itu akan lebih jelas dan lebih tegas, jadi mudah dibaca dan tidak menyakiti mata. Untuk pemilihan background bagaimana nih yang tepat nih? Biasanya background itu jangan terlalu ramai ya. Biasanya gunakan yang sederhana dan kontras. Jangan pakai yang rumit atau kompleks dan mengganggu. Sederhana dan kontras ini artinya desainnya minim elemen ya, tidak berlebihan, mudah dipahami dan bersih. Biasanya memakai ruang kosong atau white space secara efektif ya. Contohnya ini latar latar yang polos dengan sedikit warna atau bentuk kontras. Nah, kalau kontras ini mengartikan perbedaan yang mencolok antara elemen desain ya, warna terang dengan warna besar dengan kecil, tebal dengan tipis gitu, untuk menarik perhatian atau memisahkan bagian-bagian yang penting. Nah, contohnya tadi teks putih di atas latar yang hitam. Umumnya desain sederhana dan kontras itu mudah ya dibaca, tidak melelahkan mata dan efektif untuk komunikasi. Kalau rumit ini biasanya mengandung banyak elemen, warna atau pola bisa memberikan kesan kaya informasi atau artistik, tapi kadang membingungkan juga. Contohnya ini latar dengan banyak ornamen atau motif. Sedangkan teksnya juga ada, jadi nanti susah dibaca. Nanti kalau apa informasinya tidak tersampaikan dengan baik karena mengganggu ya banyak detail elemen yang menyita perhatian. Sehingga kontrol utama itu jadi tersamarkan. Contohnya misalnya latar dengan gambar bergerak atau warna menyala-nyala di belakang teks. Jadi agak susah untuk diinformasikan yang mau disampaikan. Nah, tapi bingung nih cara komunikasi warna, kombinasi warna. Kalau di warna itu kita punya yang namanya ini color wheel. Color wheel ini adalah roda warna gitu ya. Nah, ini dihasilkan dari beberapa warna. Kita bisa bisa tahu warna itu ada tiga jenis ya, warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, warna primer ini apa? Warna primer ini adalah warna dasar yang tidak bisa dihasilkan dari pencampuran warna lainnya. Jadi warna benar-benar warna awal. Itu ada warna merah, biru, dan kuning. Karena warna dasar ini tidak bisa dicampur dari warna lain. Biasanya warna primer ini dasar sebagai untuk menghasilkan warna-warna lain. Sedangkan untuk warna sekunder ini warnanya hasil dari pencampuran dua warna primer. Merah dan biru. Merah dan biru biasanya jadi sedangkan untuk di hijau. Untuk yang warna tersier ini warnanya mencampurkan satu warna primer dengan satu warna sekunder yang berdekatan. Contohnya ini oranye. Nah, ada beberapa metode ya, metode untuk menggabungkan warna. Yang pertama itu komplementari. Warna komplementer ini pasangan warna yang berlawanan langsung di roda warna. Saat mereka dipasangkan, mereka menciptakan kontras tinggi dan terlihat mencolok ya ketika dipadupadankan. Untuk pasangan yang komplementer ini itu warna merah dan hijau ya. Ciri khasnya itu sangat kontras, cocok untuk menarik perhatian, misalnya poster atau iklan yang butuh mencolok dari jarak jauh gitu ya. Bisa kita pakai warna-warna yang kontras gitu. Jadi warna komplementari, saling bertolak belakang. Ini contoh-contohnya penerapan warna-warna yang komplementari. Ini warna merah dan hijau. Ini kalau poster-poster ini biasanya kalau di bioskop gitu kan dari jauh kelihatan eye catching gitu ya. Kita langsung bisa tahu itu apa. Terus ini warna merah dan warna kuning, warna kulit, ya warna biru dan kuning dan kulit gitu. Jadi, kontrasnya enak dilihat. Terus yang kedua ada jenis yang monokromatik ya. Monokromatik ini berasal dari kata mono dan kroma yang artinya menggunakan satu. Mono itu satu, dan kroma itu warna ya. Biasanya dalam satu jenis palet, satu kotak palet ini, tapi eh, berbagai saturasi warna. Jadi warna yang lebih terang, warna lebih gelap gitu, tapi dalam satu warna yang sama. Kelebihannya ini apa jika pakai monokromatik ini? Jadi lebih terlihat harmonis dan bersih gitu ya. Cocok untuk desain yang elegan dan tenang.
tidak memungkinkan mata, mudah diikuti gitu. Tapi kekurangannya ini ada ya, bisa terlihat kadang kadang terlihat membosankan jika tidak ada kontras atau variasi lain. Nah, biasanya untuk warna-warna seperti ini tuh bagusnya kita tambahin dengan ada tekstur-tekstur atau bentuk yang lain gitu, walaupun dengan satu nada monokromatik yang sama gitu. Contohnya ini contoh penerapan monokromatik. Ini ruangannya coklat gitu kan, dalam satu palet warna coklat, tapi coklat gelap, coklat muda gitu. Tapi ini yang bikin bagus biasanya ada beberapa tekstur yang bisa kita tonjolkan gitu. Jadi tidak terlalu terlihat monoton dan membosankan. Walaupun dalam satu nada, tapi ini lebih elegan gitu ya, kesannya sederhana dan tidak banyak warna-warna yang mencolok. Terus yang ketiga ada yang namanya analogus. Ini apa? Jadi kombinasi dari tiga atau lebih warna yang bersebelahan ya. Jadi tidak terlalu jauh eh, jarak antar warnanya di color wheel-nya. Contohnya kombinasi warna ini merah, orange, dan kuning gitu, biru, biru hijau. Nah, kelebihannya apa? Ini terlihat serasi dan selaras gitu ya, karena memang berdekatan warnanya. Ini biasanya memberikan kesan yang tenang, alami, dan menyatu. Cocok untuk tema-tema alam, branding yang lembut, dan desain yang elegan. Contoh-contoh penerapan analogus kayak gini. Ya, jadi warna ungu, merah, dan orange kuning ini kan berdekatan ya. Nah, mereka menggabungkan warna-warna itu dalam satu poster ini. Kemudian yang keempat ada warna triadik ya. Triadik ini apa? Ini skemanya kombinasi dari tiga warna yang berjaraknya sama di roda warna. Mereka membentuk segitiga sempurna di color wheel ya. Contoh kombinasi warna triadik ini mungkin merah, hijau, dan biru. Karena berdekatan warnanya, jaraknya seimbang. Berdekatan dari tiga warna. Kelebihannya ini apa ya sih? Seimbang dan dinamis. Memberikan kontras tapi tetap harmonis. Ini sangat cocok untuk desain-desain yang ingin tampil ceria, penuh energi, dan menarik perhatian. Tapi ada kekurangan nih kalau semua warna digunakan dalam porsi yang sama bisa tidak ramai ya, atau berlebihan. Makanya butuh tips khusus untuk menggunakan warna-warna diadik seperti ini. Biasanya pilih satu warna yang lebih utama, kemudian gunakan dua warna lainnya sebagai aksen atau pelengkap, biar nggak terlalu ramai gitu kan. Nah ini contohnya penerapan triadik ya. Ada warna merah, kuning, dan biru. Ini walaupun warna-warnanya agak bertentangan tapi masih terlihat serasi gitu ya. Ini tonnya lebih banyak warna kuning, kuning yang utama, terus merah dan biru sebagai eh, tambahannya. Kemudian yang kelima ada tetradik. Tetradik ini sering juga disebut sebagai double complementary karena ada empat. Tema tetradik ini menggunakan empat warna yang terdiri dari dua pasang warna komplementer. Di roda warna ini, kombinasi ini membentuk persegi panjang atau bujur sangkal. Contohnya, kombinasi tetradik itu merah, hijau, biru, dan orange. Kelebihannya ini lebih kaya warna ya, hasilnya hidup dan lebih menarik dan penuh variasi gitu. Bisa menghasilkan kontras tinggi, tapi tetap terstruktur karena ada pola tertentu. Ini contoh-contoh penerapan tetradik dengan kombinasi warna komplementer. Tools membuat kombinasi warna ini ada beberapa tools ketika kita menggunakan digital ya. Biasanya bisa kita lebih sering pakai Canva. Canva juga ada Canva Color Wheel ya untuk mempermudah bagaimana kita menentukan warna-warna yang akan digunakan dalam lembar kerja kita. Kemudian di Adobe juga ada, tergantung bagaimana kita pakai yang pakai yang apa. Ya, terus biasanya punya eh, kombinasi warna di color wheel-nya. Lalu apa sih prinsip dasar sebenarnya ada kontras. Nah, kontras ini sangat penting ya. Ini contoh-contoh bagaimana menerapkan kontras yang baik atau buruk. Ini kalau biru, biru agak gelap ini pakai warna font putih ini kontrasnya bagus ya. Ini hijau, fontnya merah, kontrasnya buruk karena agak sedikit terlihat matanya sakit gitu untuk bacanya ya. Jadi saya kira ini adalah kontras buruk.
ini ada satu satu palet warna tapi dia pakai saturasi yang berbeda, yang cerah dan gelap, jadi kontrasnya juga bagus. Nah, kali ini juga buruk ya, merah dan biru, agak pusing untuk dilihat. Nah, contoh-contoh kontrasnya seperti ini. Kalau kita punya tulisan, gambar, kombinasikan, biasanya lebih bold gitu biar lebih kontrasnya jelas ya. Ini ini mungkin di background nggak terlalu ramai, jadi kalau ramai background ini nggak ramai kan, bisa kita siasati dengan saturasi yang dikecilkan gitu ya, jadi hijaunya nggak terlalu mencolok gitu ya, kita mencolokkan di produknya, jadi dan tulisannya untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan. Jadi lebih enak dilihat dan dibaca, jadi lebih gampang kita untuk menangkap informasinya. Nah, mereka mungkin pada lihat ya, di dalam dunia desain ini tidak ada yang benar dan salah, yang ada itu hanya tepat dan tidak tepat gitu. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin tidak ada pertanyaan, bisa ditutup aja, Mbak Desti. Baik, terima kasih Bapak Yusril atas pemaparan materi yang sangat menarik ini. Selanjutnya yaitu tanyakan tentang materi untuk raise hand. Baik, Bapak itu ada pertanyaan dari kolom komentar. Bu Setiori ini, bagaimana caranya mendapatkan ide jika tidak memiliki ide sama sekali? Halo. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan ya dari Mbak Setiori ini. Bagaimana caranya mendapatkan ide jika tidak memiliki ide sama sekali? Ini agak susah ya ini ya. Agak susah. Gimana ya caranya buat dapat ide kalau kita tidak punya ide sama sekali? Ah, ya, mungkin mungkin pertama itu diberangkati dari kemauan kali Mbak ya. Mungkin dari kemauan ingin atau dari tugas gitu ya, tiba-tiba disuruh bikin banner tapi kita tidak punya ide gitu kan ya. Mungkin di hari-hari kita yang luang itu bisa kita sempatkan untuk sering mencari referensi-referensi gitu kan. Preferensi kita dirubah nih di sosmed, kita sering melihat-lihat konten tentang bagaimana cara pembuatan desain ataupun konten yang baik gitu kan. Nanti lama-lama algoritma itu muncul sendiri gitu. Beberapa kayak saya sering sering gitu eksplornya, karena memang melihat itu ya, ya. Jadi mungkin berawal dari kemauan kita, kita mau arahkan kemana sosial media kita gitu kan. Karena yang paling pertama itu peluang itu kita selalu buka sosial media gitu. Nah, secara tidak langsung itu kita dipaksa untuk bisa melihat referensi-referensi ya. Jadi walaupun kita tidak disuruh untuk membuat sebuah karya desain, tapi kita tuh selalu tiba-tiba ada yang terekam dari memori kita apa yang sudah kita lihat gitu. Jadi otomatis ketika kita membuat itu banyak banyak referensi yang tiba-tiba muncul di kepala gitu, Mbak.
Kalau dari sepengalaman saya, ya. Baik, baik Mas Yusril. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bisa membuat desain sebaik Mas Yusril bila tidak ada passion? Waduh, ini pertanyaan dari Mbak Mita ya. Bagaimana cara bisa membuat desain sebaik Mas Yusil bila tidak passion? Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya karena sudah dibilang desain saya baik. Gimana ya? Kalau tidak punya passion ya sebenarnya nggak bisa dipaksa ya kalau menurut saya sebenarnya. Tapi karena kalau kita sudah bicara tugas ya atau beban kerja gitu kan ya mau nggak mau itu kita harus kerjakan. Nah, di sini kita harus munculin passion sedikit demi sedikit gitu Mbak kalau menurut saya. Nah, seperti yang saya jelaskan di sana, mungkin bisa dimulai dari eh, apa ya preferensi kita di sosial media sama kayak yang pertanyaan sebelumnya mungkin nyambung ya. Kita sering Permisi Bapak, untuk presentasinya koneksinya terputus. halo, iya ini putus Mbak Desti, apakah dicukupkan saja toh? Ya sebenarnya Belum saya lihat Bapak. pertanyaan-pertanyaan Mbak Mita, Mas Wala ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya loh. Kurang lebih ke bagaimana ide itu muncul, bagaimana eh, bisa membuat desain yang baik walaupun tidak punya passion ya itu tadi mulai dari awal bagaimana kita caranya menumbuhkan sedikit demi sedikit passion yang kita miliki nanti gitu kan. Kita menciptakan sendiri gitu ceritanya walaupun nanti nggak 100% tapi paling nggak itu kita bisa punya tes lagi tentang desain gitu dengan cara menumbuhkannya lewat kalau saya tuh lewat sosial media karena yang paling dekat dari kita gitu kan. Jadi preferensinya kita ubah, sering lihat konten-konten yang tentang sosial media, tentang pembuatan konten dan desain gitu ya. Jadi nanti yang muncul algoritma itu akan menyesuaikan dengan yang kita inginkan gitu. Jadi mau nggak mau kita nanti lihat yang muncul di template kita gitu kan. Nah, berarti banyak ilmu yang dapat dari sana, kemudian referensi-referensi desain yang keluar gitu kan. Jadi nanti akan terekam juga di memori kita, di otak kita secara tidak langsung. Ketika nanti mau bikin desain itu agak mudah gitu muncul ide-idenya kayak gitu. Terima kasih mungkin ada Baik. yang kurang jelas. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Etis sama Mahesa Viko ini hampir sama. Untuk bagaimana kiat untuk penempatan tulisan dan gambar agar menarik dan tidak menonton. Dan jika memilih jenis font, digunakan agar terlihat simpel dan tidak memenuhi dinding. Mungkin dari Bapak memiliki setiap font yang sering digunakan.
Tanya yang pertama mungkin ini ya, gimana lihat untuk penempatan tulisan dan gambar nanti nanti kita. Nah ini agak karena memang ini tuh subjektif ya, bagaimana kita melihat desain itu terlihat menarik atau tidak monoton. Bukan setiap orang juga melihat juga beda-beda ya. Ada yang melihat orang orang lain melihat kalau desain kita itu menarik, ada juga yang melihat bahwa kita itu monoton. Tapi tidak secara secara teori itu kita sudah tepat dalam penempatan tulisan dan gambarnya, yaitu mungkin kita kita tahu dulu ya apa poin yang akan kita sampaikan. Desain kan tidak hanya melulu tentang estetik ya, bagaimana kita menginformasikan karena menurut saya desain ini tidak hanya tentang estetika, tapi bagaimana komunikasi informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas ke media gitu kan. Nah, penempatan tulis ini menurut saya eh, gimana gimana kita lihat dulu poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Satu tulisan atau gambarnya gitu kan. Maka yang kita tonjolkan antara tulisan atau gambarnya gitu. Jadi kita tentukan dulu apa yang menjadi poin kita untuk menyampaikan. Nah, dari itu poin itu kita jelaskan di bold dulu gitu kan dalam desainnya. Nanti untuk ornamen-ornamen lainnya bisa menyesuaikan warna-warna yang kontras atau pakai monokromatik temanya yang lebih sesuai dengan poin yang mau kita sampaikan kayak gitu. Jadi tidak melulu yang menurut kita menarik itu akan menarik buat orang lain, tapi paling tidak itu kejelasan informasi dan komunikasinya itu tersampaikan dengan jelas ke audiens seperti itu. Nah, itu posisinya, makanya kita harus lebih tahu dulu ya poin-poin yang penting yang mana yang akan kita sampaikan, yang itu yang akan kita tonjolkan. Baik, Bapak. Ya, jadi Terima kasih. hmm, Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kan pertanyaan dari Ibu Mita Linggani. Bagaimana foto yang baik kalau kita tidak punya iPhone? itu sudah dijawab ya sama Mbak itu situ pakai koperasi mana katanya. Pakai koperasi itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua mungkin eh, ya memang device itu menentukan, tidak melulu itu adalah faktor utama. Gitu. Jadi bagaimana angle yang baik gitu kalau menurut saya ya. Faktor kedua selain device yang kita, bagaimana cara kita menentukan angle dan point of view yang akan kita ceritakan gitu kan ceritanya untuk disampaikan ke orang lain. Bagaimana cara kita mengambil momen-momen tertentu ekspresi-ekspresi orang, kalau kita bilang human interest gitu kan, bagaimana agar terlihat suasana di tempat itu tuh bisa dirasakan oleh orang-orang yang melihatnya gitu. Makanya kita harus penempatan timing yang tepat untuk mengambil gambarnya, kemudian cahaya, aturan cahaya, seketika exposure ini nanti mungkin banyak kalau masalah fotografi ada ini kali ya, ada part tersendiri untuk menyampaikan materi. Nah, secara sekilas saja mungkin itu yang bisa kita atur bagaimana pencahayaan, kemudian bagaimana komposisi framingnya itu menggunakan triangle apa gitu meter-meter banyak gitu Mbak. Yang jelas eh, memang device itu lumayan mempengaruhi ya hasilnya ya. Kalau misal pakai HP sampai sekarang mungkin yang paling bagus itu pakai iPhone ya kalau penggunaan foto dan video gitu kan. Kalau bisa pakai kamera kantor itu juga lumayan bagus untuk pengambilan gambar atau fotonya. Jadi tinggal bagaimana kita belajar untuk mengatur komposisi, kombinasi dan juga pencahayaan
yang dibutuhkan dalam pengambilan foto. Oke. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, dari Mahesa, untuk tips memilih jenis font yang digunakan agar terlihat simpel dan tidak memenuhi heading, mungkin dari Bapak memiliki setup foto font yang sering digunakan. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih ya. Tips, kadang font, tips milih font itu juga kadang membuat identitas kita juga. Biasanya nggak banyak pilihan font yang bisa kita pakai untuk bisa terlihat simpel dan menarik itu mungkin kita biasanya kalau kalau di BPS Surabaya biasanya pakai ini Poppins dan Montserrat ya nggak keluar dari dua jenis font itu karena di situ tuh kita bisa kombinasikan dengan gambar dan aroma lainnya itu tidak tidak mengganggu gitu lebih simpel dan menarik gitu Pak. Jadi penggunaan font ini lumayan krusial ya karena dari hasil desain itu kan yang dibaca ini fontnya ya. Bagaimana tapi tetap harus terlihat seimbang antara gambar dan font gitu. Makanya kita harus menggunakan font-font yang nggak terlalu rumit, yang simple. Salah satunya yaitu tadi jenis font Popin dan font Serap. Kalau kalau yang dipakai di BPS dan juga mungkin jadi ciri khas kita ya di sini. Baik, itu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Jika ada yang mau dipertanyakan lagi pada Bapak Yusril, dipersilahkan. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan bisa menjawab semua yang dipertanyakan sama peserta. Oke, baik, terima kasih pada Bapak Yusril yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin izinkan saya untuk menyimpulkan hasil dari materi ini. Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang penting dalam menyampaikan informasi secara efektif. Melalui perpaduan gambar, teks, dan simbol, desain grafis mampu mengubah pesan menjadi visual yang mudah dipahami dan menarik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap elemen-elemen desain dan cara mengolahnya menjadi satu kesatuan visual sangatlah penting dalam menciptakan komunikasi yang kuat dan bermakna. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih pada Bapak, Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi. Maka berakhirlah pada acara sharing knowledge antar kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara. Sampai jumpa pada kegiatan sharing knowledge berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa magang untuk tetap stay di dalam Zoom meeting. Terima kasih. Melanjutkan, terima kasih Mbak Desi. Untuk Bapak Ibu pegawai, silakan keluar dari ruangan Zoom apabila ada kegiatan lainnya. Tapi bagi teman-teman magang dan juga utamanya Ibu Humas, boleh tetap stay di ruangan Zoom itu ini karena kami akan menjelaskan beberapa hal
atau tim humas bisa membantu saya untuk membantu melakukan koreksi terhadap videografi yang telah dibuat oleh HRD. Ini kalau saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Yusril, Mas Yusril, Pak Mansuri, Mas Bila. Permisi, Bu Retno, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Masih kurang dengar. Masih kurang jelas, Ibu. Oke, sebentar ya. Anu, kabelku copot nih. Ada kabel lagi. Kabel speaker itu dua. Itu dua. Tapi itu duanya ke anak. Halo, apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya ulangi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Yusril sudah mengisi sarang Mas Boyo yang kali ini kegiatan SKAP. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Desti. Setelah ini acara alasan videografis untuk teman-teman magang. Bagi Bapak Ibu pegawai lainnya boleh meninggalkan ruang Zoom karena kegiatan SKAP sudah berakhir. Magang, saya mohon tetap berada di Zoom meeting. Dan juga untuk teman-teman dari tim di Zoom meeting, mungkin nanti bisa bantu saya untuk menambahkan beberapa hal disampaikan terkait dengan pembuatan videografis dari bank. Uh, untuk host, boleh saya dibuat menjadi co-host? Mas Falah atau Mas Bilal, boleh bantu saya dibuat menjadi co-host agar bisa share screen? Apakah terlihat share screen saya? Mbak Desti boleh dibantu dijawab? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah terlihat. Sudah, Ibu. Terima kasih. Minta tolong ya dibantu direspon karena saya nggak Baik, tahu Bu. apa yang dilihat oleh teman-teman magang dari Oke, layarnya. Ibu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kemarin saya sudah share matrik untuk videografis teman-teman magang. Nah, ini kan juga ada teman-teman magang yang baru, saya belum sempat untuk menjelaskan. Jadi mungkin bagi teman-teman magang yang udah pernah membuat videografis, udah ini ya, udah tahu bagaimana konsepnya. Kita buka dulu. Oke. Apakah sudah terlihat matriknya? Sudah, Ibu. Oke.
Jadi saya bacakan ya matriknya. Untuk Sayidah, Nina, kemudian Ulin, Arsy, Nuha, Griska, Neo, sampai Neo, saya mohon nanti videografisnya, baik itu skrip atau draft videonya bisa dikirim ke saya tanggal 12. Jadi intinya pembuatan videografis itu dibuat semuanya wajib dibuat di Canva, bukan di CapCut. Yang pertama. Yang kedua, videografisnya, durasinya, waktunya tidak boleh lebih dari 2 menit, karena short video itu cuma bisa maksimal 2 menit. Terus di sini sudah dibantu tentang deskripsi, juga ada data. Nah, ini teman-teman minta tolong dalam videografisnya itu, kenapa kita sebut videografis? Karena di situ menampilkan grafik. Tidak cuma hanya kata-kata, tapi juga grafik. Nah, temanya apa? Sudah ada di kolom E. Ada tentang hari besar, ada juga tentang fenomena. Kadang sebuah judul tidak berhubungan langsung dengan data yang kita miliki. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman untuk menghubungkannya. Bukan merubah judulnya, datanya tetap A, tapi judulnya dirubah disesuaikan judul videografis, enggak. Tapi bagaimana caranya teman-teman membuat sebuah narasi penghubung agar dengan judul yang ada itu, teman-teman bisa menampilkan data yang telah tersedia. Untuk konsepnya, jadi videografis itu minimal ada 5 slide. Yang pertama adalah judul. Judul kalau dari saya, dari Canva, kita cari yang trik mudahnya aja ya. Biasanya kita ngambil, jangan cuma tulisan biasa. Tadi kan udah dijelaskan tuh sama Mas Yusril soal pemilihan font, terus kemudian kontras, gimana tulisan itu bisa tetap terbaca. Nah, kalau teman-teman mungkin belum punya ide mau ambil judul, bukan mau ambil, mau nulis judulnya itu kayak gimana. Teman-teman bisa masuk di Canva, kemudian klik desain ini. Nah, di sini itu cari aja desain-desain judulnya, dipilih mana yang sesuai tema yang teman-teman akan ambil. Misalnya tentang hari besar. Hari besar apa? Temanya ceria kah? Temanya atau sedih kah? Nah, itu bisa memilih dari desain di Canva ini. Kemudian yang kedua adalah narasi pembuka. Narasi pembuka ini kalau tentang hari besar, maka angkat tentang makna peringatan hari besar itu. Misal tadi ada hari besar apa ya? Ini. Misal tentang hari besar, hari kanker tulang nasional. Hari ini hari kanker tulang nasional. Nah, ini hari kanker tulang itu kesannya gimana sih yang mau diangkat? Sedihkah, ceriakah, atau tidak ada kesan negatif maupun positif netral? Nah, teman-teman mau ambil yang mana, kita sesuaikan dengan ininya. Kemudian kalau fenomena, nah fenomena ini misal kemarin saya pernah ngasih judul tentang fenomena apa namanya temuan uang palsu, pencetakan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Nah itu angkat tentang kasus tersebut. Jadi beri penjelasan, mungkin ada orang-orang yang nggak ngerti ini kasus apa sih. Oh ternyata kasus uang palsu. Uang palsu itu sudah pernah ditemukan kasusnya di mana aja. Nah itu angkat cerita-cerita atau narasi yang berhubungan dengan fenomena yang teman-teman mau angkat. Kemudian yang ketiga, halaman ketiga adalah grafik. Teman-teman munculkan grafik. Nah ini contoh konsepnya bagaimana teman-teman menampilkan sebuah grafik. Pertama di sini ada judul grafik harus ditulis di atas, kemudian grafiknya itu sendiri, jangan lupa jangan lupa sumbernya ditulis, kemudian narasinya seperti apa. Yang keempat juga seperti itu, sama. Jadi saya minta dalam sebuah video grafis minimal ada 2 grafik yang ditampilkan. Terus yang kelima, nah ini adalah ucapan, kalau hari besar ya berarti teman-teman ngasih ucapan hari besarnya, selamat hari kanker tulang, semoga apa. Kalau fenomena, misal tadi penemuan pencetakan uang palsu, harapannya apa. Semoga masyarakat lebih berhati-hati terhadap peredaran uang palsu.
Karena kemarin konsepnya mendekati Lebaran, ditekankan jangan sampai nanti uang yang dibagikan ke saudara-saudara itu ternyata adalah uang palsu. Nah, intinya pada dasarnya saya minta 5 ini saja. Tapi kalau mau ditambahkan, misal yang di narasi pembuka ini ternyata ada narasi yang agak panjang, teman-teman mau mengulik lebih dalam tentang fenomena atau kasus yang sedang diangkat, ya nggak apa-apa. Oke, sorry tadi terpotong. Jadi materi kali ini saya utamakan untuk teman-teman magang agar nanti videografis yang dibuat bisa sesuai dengan kalau dibilang standar bukan standar ya, tapi lebih enak dilihat, lebih mudah dipahami. Jadi saya harap teman-teman magang bisa mengikuti seluruh kegiatan Zoom ini. Oke, selanjutnya mungkin nanti yang ketinggalan bisa tanya temennya. Jadi nanti kami ngoreksinya, kami dari tim Humas ngoreksinya itu tidak ada bolak-balik dengan kesalahan yang sama. Oke, kita masuk ke penjelasan. Pilih warna dan font yang senada. Maksudnya kalau konsepnya temanya dari awal monokrom ya monokrom, nggak warna-warni kayak apa namanya yang mencolok mata kayak Mas Yusril tadi contohnya merah sama biru kayak gitu. Senada ini bukan berarti warnanya sama persis ya, tapi tetap ada kontrasnya juga. Kemudian agar tulisan bisa terbaca, redupkan video bisa dengan adjustment atau ditambahkan elemen kotak hitam. Seperti apa sih maksudnya elemen kotak hitam itu? Seperti ini ya, masuk ke elemen, lalu di sini biasanya bisa pilih shape, ketik shape nanti akan muncul seperti ini. Kita taruh di belakangnya gini. Terus kemudian kita transparansi. Posisinya kita atur layernya di belakang. Nah, tulisannya jadi kalau kurang kelihatan, tulisannya bisa berubah ke putih. Nah, seperti ini kan jadi kontrasnya kelihatan. Tulisannya lebih enak dibaca. Biasanya kalau videografis itu kan belakangnya ada videonya. Nah, video bergerak itu bisa mengganggu, bisa jadi mempercantik. Nah, gimana caranya? Berarti teman-teman nanti pilih video yang tidak terlalu mengganggu. Nah, kayak gini kan videonya jadi tidak seberapa kelihatan. Tulisannya tetap bisa kelihatan. Videonya juga bisa ditransparansikan. Jadi nggak apa ya? Dengan misal nanti teman-teman nulis narasi banyak. Gimana caranya biar satu halaman ini ketika orang membaca orang tuh tetap bisa enak melihatnya tanpa merasa bosan. Tapi nggak juga ditulis misal ada
Misal dikasih elemen bintang kayak gini. Kemudian elemen bintang dikasih nah, dikasih ini. Ini menurut saya agak mengganggu. Jadi orang itu lebih fokus kepada bintang yang berdetak-detak seperti ini. Jadi narasinya bisa dibuat lebih lembut lagi. Kemudian, jika sumber berasal dari sebuah buku, tolong tulis judul bukunya. Kalau dari sebuah tabel, yang kalau di BPS itu, saya contohkan ya, BPS grade.go.id. Ada tabel seperti ini kan nggak ada judul bukunya. Boleh ditulis URL-nya. Kalau judul ininya ditulis di atas, URL-nya ditulis sebagai sumber. Kemudian, ini tadi buka belum ya? Grafik harus dibuat di Canva, bukan screenshot di Excel. Kenapa? Karena animasinya tuh akan kelihatan jelek. Kalau teman-teman screenshot dari Excel, terus background-nya ada warna putih kayak gitu. Judul grafik harus mengandung lingkup wilayah. Jadi misal tadi jumlah penduduk di kota Surabaya. Nah, kota Surabaya ini adalah wilayah, kemudian tahun berapa? Tahun 2024 misalnya. Jadi ada wilayahnya, ada tahunnya, harus jelas. Kemudian narasi harus menjelaskan grafiknya. Lalu jika antara judul dan grafik tidak berhubungan secara langsung, tambahkan satu halaman berisi narasi penghubung. Jadi di sini bisa ditambahkan setelah narasi pembuka, teman-teman bisa menambahkan satu halaman lagi untuk menghubungkan. Jadi misalnya ini temanya A, apa ya? Oke, misal temanya Hari Raya Idul Fitri. Terus teman-teman mau menyampaikan tentang data yang tersedia itu jumlah masjid yang ada di Surabaya. Jadi nanti tambahkan narasi penghubungnya seperti bagaimanakah kondisi gambaran atau statistik jumlah masjid yang ada di kota Surabaya. Nah, ini bisa ditulis di sini untuk menghubungkan. Kemudian permasalahan yang sering terjadi, tulisan atau gambar terlalu mepet dengan garis tepi. Teman-teman tuh kadang nulisnya di sini. Mepet banget. Padahal kalau kita tarik gini, nah ini ada garis kotak apa namanya pembantu yang bantu kita kira-kira tulisan tuh tetap berada di tengah, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu kanan ke atas. Terus kadang juga nulisnya di atas ini. Padahal kalau kita posting di Instagram, di atas ini tuh pasti ada logonya BPS Kota Surabaya. Akhirnya nanti tulisannya teman-teman nggak kelihatan. Nah, kalau dari saya, tolong tulisannya, gambarnya, grafiknya tetap masuk dalam lingkup kotak ini. Ini kayak gini nggak kelihatan. Teman-teman coba geser-geser aja nanti baru kelihatan. Terus kedua, warna dan font berubah-ubah. Jadi pertamanya ini fontnya saya pilih Poppins. Mas Yusuf biasanya pakai Poppins atau Montserrat tadi kayak yang disampaikan. Kalau defaultnya dari Canva sendiri biasanya pakai Canva Sans atau Open Sans gitu lah. Terus kemudian yaitu warnanya itu berubah, misal di sini merah, kuning, hijau, biru kayak gitu, macam-macam. Terus sumber datanya itu sering kali kelupaan nggak ditulis. Nanti Canva ini linknya akan saya share ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran atau apa namanya mungkin kalau mau template-nya diambil silahkan, tapi saya harap ini tidak membatasi kreativitasnya teman-teman magang. Kemudian, narasi dan penjelasan grafik tidak nyambung. Jadi teman-teman biasanya tuh bingung nih, bikin deskripsi atau narasi penjelasan dari sebuah grafik. Gampangnya itu, kalau mau menjelaskan grafik di atas itu tentang apa, ya udah ditulis aja judulnya, misal jumlah penduduk di kota Surabaya. Jumlah berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk di kota Surabaya terbanyak berada di kecamatan A, paling sedikit berada di kecamatan B. Udah itu aja udah cukup. Kalau mau dikembangkan lagi, monggo. Tapi saya harap narasinya tetap menjelaskan grafik sebelumnya. Kemudian, salah ambil data. Sudah saya sampaikan bahwa sumber yang boleh diambil adalah sumber dari yang websitenya BPS, kementerian, instansi,
organisasi dunia seperti contohnya PBB. Jangan ngambil sumber dari media online, dari Wikipedia. Mungkin kalau narasi penjelasan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau data, teman-teman harus lihat sendiri tabelnya, angkanya, ambil dari sebuah web. Kemudian, untuk lingkup wilayah, saya harap teman-teman ngambilnya itu di wilayah Surabaya, Jawa Timur, nasional atau internasional. Saya nggak pengen teman-teman lagi magang di Surabaya, tiba-tiba ambil datanya dari misal wilayah Jombang gitu. Ternyata penduduk di daerah Jombang sekian. Kecamatan yang paling besar dengan penduduk yang tertinggi di Jombang adalah sekian. Teman-teman seolah-olah lagi mempromosikan Jombang, padahal teman-teman kan magangnya sekarang di BPS Kota Surabaya. Kemudian salah menuliskan judul grafik. Dari yang kemarin-kemarin saya masih menemukan ada teman-teman magang yang salah menuliskan judul grafik. Entah karena tidak paham gimana ngambil judul grafik itu atau membaca tabelnya atau memang sengaja. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa, bayangan saya bahwa teman-teman mahasiswa ini udah tahu membaca sebuah tabel, dari tabel ini mau dibuat jadi grafik apa, karena nggak semua tabel itu bisa dibikin jadi pie chart, nggak semuanya bisa dibikin jadi apa namanya grafik box plot atau histogram atau apa kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, animasi tidak berurutan dalam satu halaman. Jadi contohnya grafik ini. Kan ini nggak mungkin dari sini, ini langsung keluar kayak gini. Jadi biar nggak membosankan, saya minta teman-teman mengatur animasinya biar bisa keluar satu-satu. Gimana caranya? Kalau defaultnya di Canva itu mungkin awalnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti klik duration, kemudian eh, klik di sini, klik di tulisannya sini. Kalau di saya udah muncul nih, klik tulisan sini, klik kanan. Kalau defaultnya seperti ini ya, klik tulisannya, klik kanan, show element timing. Nah, dengan show element timing ini teman-teman bisa geser-geser. Jadi saya minta judul grafik itu keluar pertama kali. Kemudian grafik saya minta keluar setelah judul grafiknya muncul. Kemudian sumber keluar setelah grafik muncul. Kemudian terakhir yang muncul adalah narasi. Ini abaikan kotak-kotaknya ya. Nah, ini belum dianimasi, tapi kita animasi dulu. Klik animate, kemudian animasikan. Misal saya mau nggak terlalu lamban. Kemudian grafiknya, kemudian sumber, dan narasi. Nah, kayak gini lebih enak nih dilihat, keluarnya satu-satu, yang lihat juga nggak bosen, cuman itu-itu aja. Kalau dianggap atau dirasa video di belakangnya ini agak mengganggu, teman-teman tadi bisa ambil shape, kemudian ditempel di sini, ditarik aja di keseluruhannya, kemudian ditransparankan. Posisinya bisa ditaruh di belakang sendiri. Nah, kayak gini. Jadi kelihatan lebih berbeda, tulisannya juga bisa lebih kontras. Bisa pakai warna putih. Kalau ini kan bisa diangkat apa namanya kesannya video yang saya pilih ini kayak ya apa entah monokrom kah entah sepia tapi lebih condong ke warna-warna coklat mungkin tidak terlalu mengganggu. Kalau mungkin videonya yang ada manusianya teman-teman lagi menceritakan tentang keadaan tenaga kerja di Surabaya. Video di belakangnya kan pasti tentang video pekerja di pabrik atau pekerja di konstruksi, ada banyak-banyak orang bergerak. Nah, itu bisa diakali dengan menambahkan shape seperti ini tadi. Jangan shape-nya kotak-kotak gini ya. Maksudnya di sini dikasih kotak. Kemudian di sini kasih kotak sendiri, kasih kotak sendiri, judul dikasih kotak sendiri. Ini malah mengganggu terlalu banyak kotak-kotak. Mending jadi satu aja, kemudian ditransparankan.
Oh ya, satu lagi permasalahan yang pernah muncul dulu, saya pernah kena tegur di saya pernah dapat DM dari seseorang yang menyatakan bahwa narasi yang dituliskan itu ternyata adalah opini oleh orang lain yang sudah diupload di media online. Jadi saya harap teman-teman berhati-hati misal ngambil narasi, apakah ini narasi sebuah opini atau enggak, tolong diparafrase lagi. Kalau memang teman-teman merasa bahwa opininya, oh iya ya, masuk akal juga ya opininya tersebut, jangan langsung diambil plek ketiplek. Ini kan jadi bagi saya teguran yang cukup keras bagi saya terutama sebagai pengelola akun medsos resmi Instagram kita. Terus teman-teman di sini magang di BPS Kota Surabaya di instansi pemerintahan. Saya harap nanti setiap pembuatan videografis mungkin ada teman-teman yang dari ekonomi atau yang biasa ikut himpunan kegiatan mahasiswa punya pikiran kritis, saya mohon bedakan ketika teman-teman beropini di akun pribadi dan nanti apa namanya membuat opini atau narasi yang akan diposting di akun pemerintahan. Jangan sampai videografis yang teman-teman bikin ini nanti akan menyudutkan pemerintahan sendiri karena kita saat ini teman-teman juga yang makan di BPS juga bagian dari pemerintahan itu sendiri. Oke, itu untuk template videografisnya. Apakah ada pertanyaan? Dulu saya mau bertanya, Oke, silakan. Bu izin tanya untuk closingan videonya itu Hmm? biasanya itu bagaimana Bu? Oh iya Untuk ya. yang baik. Ya. Posting yang video BPS itu ya. Oke Bu, sebelum memunculkan Heeh. logo BPS-nya itu kan ada semacam konklusi atau apa itu? Konklusi. Itu Oh, ini kesimpulan, harapan. nggih. Nah, ini Harapan atau apa maksudnya di itu? ucapan atau harapan. Nanti masuknya, Nggih. ya saya lupa. Terima kasih Isma udah diingatkan. Jadi kalau ini video ya. Video ini di belakang harus ditutup dengan video BPS ini. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya ada versi terbaru, tapi sementara karena belum disiapkan, kita pakai video posting seperti ini. Ini nggak perlu ditampilkan banyak-banyak, cukup beberapa detik aja. Dan teman-teman langsung aja, caranya tadi saya kan langsung ditarik, ditempelkan di sini. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Apa namanya skalanya akan menyesuaikan daripada teman-teman ngeklik satu kali kemudian digeret-geret seperti ini nanti takutnya kepotong atau gimana. Nah, takutnya miring atau bagaimana boleh kalau teman-teman mau apa namanya agak apa ya effort gitu. Tapi kalau mau praktisnya langsung aja ditaruh dijadikan background ditaruh di slide-nya di bawah ini. Oh ya, satu lagi, jangan lupa menambahkan audio. Audionya saya harap kalau amannya sih video, audio semuanya ngambil dari Canva, dari elemen ini. Nanti ada audio juga ada di sini. Kenapa? Biar kita nggak kena copyright. Kalau saya posting di IG atau di medsos yang lainnya, pernah kena copyright, tiba-tiba suaranya itu menghilang. Jadi demi amannya, ambil video, semua video yang ada di sini dari elemen. Kalau teman-teman mau ngambil dari tempat lain, misal ternyata elemen di Canva kan kebanyakan orang-orang luar negeri, kurang relate sama temanya, boleh ngambil dari luar, tapi tambahkan sumbernya. Jadi biasanya saya minta sebelum video closing ini, ada halaman referensi. Referensi video. Nah, ini defaultnya. Kok defaultnya tulisan itu pasti pakai Canva Sans. Kalau teman-teman mau merubah ke Opins, referensi video, kemudian tambahkan sumbernya dari mana aja. Misal dari channelnya siapa. Ini salah satu bentuk kita tuh menghargai orang yang sudah bikin atau ngambil video yang kita pakai.
Jangan lupa audionya juga nanti tambahkan di sini. Misal ini saya pakai ini deh. Klik aja. Yang sering kelupaan satu lagi itu, teman-teman kan saya minta videonya itu cuma 2 menit ya maksimal. Misal ternyata audionya 10 menit, cuma sampai sini aja. Ini nggak sampai selesai. Tolong video ini di fade out. Jadi dia tuh nggak berhenti mendadak. Dia berhenti pelan-pelan sampai akhirnya menghilang. Nah, di sini. Kalau misal teman-teman mau menambahkan sound effect boleh, silahkan. Mau menambahkan, misal saya pengen audionya itu lebih dari satu jenis, monggo. Tapi itu jangan lupa di fade out, fade in. Misal gini, saya dari audio ini mau naruh di depan aja, mau naruh di pembuka aja. Kemudian mau saya tambahkan di sini untuk di video kedua. Nah, video yang pertama ini gimana caranya biar nyambung sama audio yang kedua, biar nggak tiba-tiba berubahannya secara drastis. Teman-teman lebihkan sedikit, kemudian di fade out, ini tadi udah ke fade out kalau nggak salah. Nah, kemudian yang audio kedua ini juga lebihkan ke depan sedikit, tarik sedikit, kemudian di fade in bedanya. Nah, nanti dia akan ketemu di sini, gantiannya pelan-pelan, nggak langsung mendadak ganti. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oh, saya tambahkan. Jadi ini kan ada yang tentang fenomena, ada yang tentang hari besar. Ada kalanya kita tuh kesulitan nyari datanya. Nyari di BPS nggak ada, di tingkat internasional nggak ada, di kementerian nggak ada, datanya nggak tersedia. Kita, teman-teman, saya persilahkan untuk mengambil data yang maksudnya bukan kayak data terbaru gitu ya. Kayak ini, misal contoh Hari Suara Dunia. Ini bisa dicari tentang macam-macam penyakit suara. Nah, jadi ini lebih ke deskripsi. Kemudian macam-macam bunyi atau bunyi berdasarkan frekuensi. Oh, sekian 0 sampai sekian hertz itu adalah suara yang diciptakan oleh si A. Kemudian suara sekian sampai sekian, suara yang bisa didengar oleh manusia. Saya minta nanti minimal ada 5 juga. Jadi karena ini nggak ada datanya, mungkin nggak ada grafik yang ditampilkan, saya minta teman-teman bikin infografis. Kalau yang punya data, tabel yang bisa dibikin grafik, tidak perlu dibuat infografis. Infografis yang dimaksud itu seperti ini ya. Nanti akan ada kelas lagi khusus infografis mungkin. Ini saya sampaikan aja. Biasanya kalau kita atau teman-teman nggak punya ide, ya udah kita ATM aja dari infografis yang udah ada di internet. Kayak gini. Kalau grafik dibuat infografis seperti ini, terus kita tampilkan dalam sebuah video grafis, ini akan cukup sulit untuk dilihat. Karena video grafis kan dia berjalan terus. Kemudian kalau dalam satu halaman ada banyak apa namanya tabel lebih dari satu grafik, tulisannya kan pasti akan kecil-kecil. Nah, makanya saya minta satu halaman cukup satu grafik, satu penjelasan. Tapi untuk yang keterangan yang tadi kayak hari suara, misal macam-macam suara yang bisa didengar manusia, tolong dibuat jangan cuma tulisan-tulisan aja. Kayak tadi saya menyampaikan yang permasalahan yang sering ditemui, poin 1, 2, 3, 4. Itu membosankan. Saya minta dibuat dengan tampilan yang lebih menarik. Contohnya seperti apa? Ya udah lihat ya di sini aja infografis yang isinya tentang bukan tentang angka, tapi kalimat-kalimat. Nah, ini kan juga isinya kalimat-kalimat. Kemudian ini juga bisa ditambahkan dengan gambar-gambar menarik. Silahkan ATM dari sumber manapun. ATM ini modifikasi ya, bukan
amati, tiru, plek, ketiplek, ambil dari situ. Enggak, saya nggak mau nanti karena kita posting di media sosial dan kita juga nggak tahu jangkauan media sosial kita sampai mana. Siapa tahu si pembuat infografis yang teman-teman contek, plek, ketiplek itu tadi nonton, akhirnya saya di DM lagi. Nggak enak kan rasanya. Nah, itu nggak tolong tetap dimodifikasi. Entah susunannya, digeser-geser dikit, jadi nggak mirip-mirip banget kayak gini. Ini juga kan isinya tulisan-tulisan tapi tetap enak dilihat. Jadi kombinasi warnanya, kemudian fontnya, penampilannya. Nah, nanti bisa dianimasikan. Jadi misal judulnya ini keluar duluan. Setelah judul selesai keluar, baru yang poin pertama, gambar pertama, disusul oleh poin kedua, gambar kedua. Seperti itu. Ini ada beberapa orang yang mendapatkan tema, tapi datanya memang tidak tersedia. Silahkan mengembangkannya sendiri. Ini sudah ada acuan sedikit acuan, nanti bisa ditambahkan. Apabila teman-teman masih bingung, mungkin nanti sekarang mungkin belum punya gambaran yang apa ya, detail ya. Nanti boleh japri ke saya atau langsung datang ke meja saya untuk mendiskusikannya. Terus kemudian ini juga tentang Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika. Ini datanya juga tidak tersedia. Teman-teman nanti bisa angkat tentang sejarahnya KAA, tujuannya itu apa, negara yang ikut mana saja, hasil konferensinya apa. Nah, ini juga tentang ada Hari Paskah. Kalau Hari Paskah mungkin bisa apa namanya ngangkat tentang jumlah gereja yang ada di Surabaya atau jumlah gereja yang ada di Indonesia. Apakah sudah dilihat kemarin matriknya? Ada pertanyaan nggak? Dari mungkin setelah membaca judul, tema, judulnya boleh berbeda ya dari tema, yang penting sama. Judulnya kita buat atau teman-teman nyari judul yang menarik ketika orang baca, orang lihat itu, wah apa nih? Gitu. Jadi mau membaca dari atau mau melihat videografi teman-teman dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Saya ada pertanyaan lagi. Oke. Izin bertanya, Bunda. Misal jika di linknya itu publikasinya itu belum bisa dibuka, Bu. Itu apakah ada misal data lain yang bisa diakses, Bu? Oke. Kan kadang sering pas buka publikasi itu lagi down. Seperti itu, Bu. Oke. Oke. Jadi ini kan memang dari jauh-jauh hari saya usahakan untuk teman-teman itu saya info. Jadi misal kepadatan ruas jalan ketika arus mudik ini akan saya posting di tanggal 15. Makanya tanggal 12 saya minta sudah mengumpulkan. Jadi kalau bisa, dan ini sudah saya share dari kemarin, kalau bisa jauh-jauh hari itu teman-teman sudah download atau minimal screenshot data yang mau diambil. Karena memang kadang di hari libur atau mungkin malam hari di luar jam kerja, web instansi atau kementerian atau mungkin webnya BPS juga kadang-kala down. Entah mungkin ada maintenance di servernya atau bagaimana. Kalau ambil dari web lain, kalau BPS satu down biasanya satu semuanya down. Kalau ambil dari kementerian lain, misal ada data yang serupa tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau harus nungguin. Kalau fenomena mungkin jelek-jeleknya saya bisa mundurkan jadwalnya. Tapi kalau yang hari besar, mau tidak mau harus diposting pada hari itu juga. Misal kayak hari suara, dia diperingati tanggal 16 April. Nggak mungkin saya posting tanggal 17-18 April. Harus tanggal 16 April. Makanya tanggal 12 ini saya minta sudah dikumpulkan. Untuk teman-teman yang nggak datang, saya minta tolong nanti ketua kelas, wakil bisa menjelaskan penjelasan saya hari ini ya. Jadi nanti mereka juga nggak bertanya-tanya apa namanya tiba-tiba dikasih jadwal. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk ukurannya sudah jelas ya nanti di Canva, pilih aja Reels Instagram, nanti akan muncul sendiri ukurannya.
Jadi semuanya dibuat dalam bentuk portrait, bukan landscape. Kalau landscape mungkin ada momen-momen tertentu saya akan minta landscape, tapi untuk videografis ini saya minta portrait. Saya tambahkan untuk videografis yang teman-teman bisa ATM, teman-teman bisa cek ada di Maha Cantik situ, di grup Maha Cantik, di grup info. Di grup info nanti di contoh infografis dan videografis itu di situ sudah ada linknya. Teman-teman kalau lagi santai di rumah silahkan lihat-lihat videografi seperti apa sih yang sudah di ACC, yang sudah bisa ditampilkan kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Kalau datanya, ya satu lagi, kalau datanya dirasa mungkin teman-teman, Bu, kelihatannya kurang relate, silahkan nanti ke saya dan mengajukan data yang baru, apa yang lebih relate. Kalau tidak ada, nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi langsung melalui Japri, tapi saya harap secara umum, garis besar teman-teman magang sudah bisa mengetahui hal-hal apa saja, unsur-unsur apa saja yang harus masuk dalam sebuah videografis. Jadi nanti saya juga nggak terlalu banyak koreksi, teman-teman juga nggak, wah bolak-balik dikoreksi sama Bu Retno, nggak selesai-selesai, sebenarnya seperti apa sih permintaannya, standarnya harus seperti apa, fontnya, pemilihan warnanya, harus seperti apa, grafiknya itu harus bagaimana. Minta tolong nanti teman-teman pahami semua. Saya harap semua mahasiswa yang magang di UTS Kota Surabaya ini sudah bisa caranya bagaimana membaca sebuah tabel, merubahnya dari sebuah angka tabel biasa menjadi grafik yang lebih eye-catching, enak dilihat. Juga menjelaskannya. Ini sebenarnya kan hal sederhana ya. Nanti teman-teman kalau bikin skripsi, bikin tesis, misal S2 kan juga pastinya ada proses analisis data seperti ini. Jadi jangan apa namanya dianggap ini apa sih bikin videografis kayak gini, esensinya apa? Ya esensinya teman-teman itu sepintar-pintarnya teman-teman mengolah sebuah data, tapi kalau nggak bisa menyajikan, bahkan orang lain nggak bisa melihat atau membaca data yang teman-teman bikin, buat apa? Dan membaca data ini sangat penting untuk membuat sebuah keputusan. Entah nanti qadarullah teman-teman menjadi sebuah pemimpin perusahaan, menjadi menjadi seorang apa namanya CEO, menjadi seorang manajer yang dituntut harus bisa mengambil keputusan, harus semua keputusan itu berdasarkan data yang sudah ada. Nggak kira-kira kayak gini, kira-kira kayak gitu, saya maunya kayak gini, tapi nggak based on data, pasti nanti kebijakan atau keputusan yang diambil nggak akan sesuai dengan apa namanya masalahnya, nggak akan tepat sasaran. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tunggu nanti skrip dan draft videonya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali bekerja. Boleh live dari Zoom meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.